Shalom Aleihim, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Kasih Tuhan luar biasa bagi kita karena diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan belajar firman-Mu. Roh Kudus kiranya tolong kami sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu, ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, hari ini Sabtu 24 Oktober 2020, kita akan belajar dari Galatia pasal yang pertama ayat 23 dan 24. Galatia pasal yang pertama ayat 23 dan 24. Judulnya adalah membuat orang lain memuliakan Allah. Membuat orang lain memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ayat-ayat yang kita pelajari kali ini itu berkaitan dengan kesaksian Paulus menjadi seorang rasul. Sekalipun kita tidak bisa meniru dari apa yang sudah dialami Paulus, yaitu menjadi seorang rasul, karena hak rasul itu diberikan oleh Tuhan sendiri. Tapi kita bisa meniru atau meneladani sikap hidup Paulus, yaitu hidup yang membuat orang lain memuliakan Allah. Perhatikan ayat 23 dan 24 ini. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ada satu hal pokok dalam hidup Paulus yang bisa kita katakan sebagai teladan bagi kita, yaitu perubahan hidup dari tidak benar menjadi benar. Perubahan hidup dari tidak benar menjadi benar. Mari kita perhatikan yang pertama, yaitu kehidupan Paulus yang tidak benar sebelumnya. Ayat itu mengatakan bahwa ia yang dahulu menganiaya. Kata menganiaya di dalam bahasa Yunani dipakai kata dioko. Itu adalah kata yang menurut Strong's Hebrew and Greek Dictionary, kata yang berasal atau mempunyai akar kata dio. Dio itu artinya berlari. Implikasinya berlari mengejar. Ini sesuai dengan konteksnya. Maka di ayat ini dioko diartikan menganiaya. Jadi ada usaha keras dari Paulus atau Saulus sebelumnya mengejar orang-orang percaya, mengejar umat Tuhan untuk menganiaya mereka, untuk menyiksa mereka, bahkan untuk membunuh mereka. Jadi ada usaha keras dari Saulus itu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, ini adalah jelas-jelas tindakan yang tidak benar. Mana ada menganiaya orang lain merupakan tindakan benar? Tidak, pasti merupakan tindakan tidak benar. Karena itu merugikan orang lain. Perhatikan, hidup Paulus atau Saulus itu dulunya adalah merugikan orang lain. Namun kemudian dia berubah. Oleh sebab itu kita lihat tindakan yang kedua yang setelah perubahan itu, yaitu tindakan atau hidup benar. Hidup benar yang seperti apa? Di sini dikatakan sekarang memberitakan iman. Sekarang memberitakan iman. Kata memberitakan dalam bahasa Yunani adalah evangelizo. Itu secara literal artinya membawa atau mengumumkan. Di dalam diri orang yang melakukan evangelizo ini
berarti terus ada apa yang hendak diumumkan. Apa yang hendak diumumkan di ayat ini adalah iman. Dikatakan sekarang memberitakan iman. Jadi di dalam diri orang itu, di sini adalah Paulus, itu selalu ada iman yang hendak diumumkan kepada orang lain. Jelas sesuai konteksnya ini adalah iman kepada Kristus. Iman kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, iman kepada Kristus itu ya Injil itu sendiri ya. Injil itu sendiri isinya. Jadi bisa dikatakan bahwa kehidupan benar yang dinyatakan di sini dalam hidup Paulus ini adalah membawa di dalam dirinya dan hendak diumumkan kepada orang lain kabar baik atau Injil keselamatan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, ini jelas-jelas tindakan yang benar. Jelas-jelas tindakan yang benar. Karena apa? Menguntungkan orang lain. Siapa yang diberitakan Injil oleh Paulus dan mau terbuka hatinya, menerima, maka dia akan diuntungkan. Karena akan menerima keselamatan sejati dari Tuhan sendiri. Jadi ini tindakan yang menguntungkan orang lain. Oleh sebab itu inilah yang membuat orang lain, khususnya orang percaya yang disebut di sini, itu memuliakan Allah. Memuliakan Allah. Dan mereka memuliakan Allah karena aku, kata Paulus, karena Paulus. Jadi perubahan hidup inilah yang membuat orang lain memuliakan Allah. Perubahan hidup dari tidak benar menjadi benar. Inilah yang membuat orang lain memuliakan Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, apakah Anda ingin membuat orang lain memuliakan Allah? Saya rasa Bapak Ibu saudara-saudari akan menjawab, ya, ingin sekali. Ingin membuat orang lain memuliakan Allah. Oleh sebab itu ditegaskan di sini, perubahan hidup dari tidak benar menjadi benar. Itu harus Anda dan saya wujudkan dalam hidup kita. Orang yang dulunya menjelekkan orang lain, ya sekarang tidak usah lagi. Orang yang dulunya suka memfitnah orang lain, ya tentunya tidak usah lagi. Orang yang sombong sekarang harus berubah menjadi orang yang rendah hati. Orang yang pelit, kikir, ya sekarang harus berubah menjadi orang yang murah hati. Orang yang malas harus berubah menjadi orang yang rajin, baik dalam dunia sekuler maupun dalam dunia rohani. Dulunya malas, ya sekarang harus rajin. Dulunya suka menipu, ya sekarang harus berkata jujur. Dulunya suka mencuri, yaitu korupsi juga, ya sekarang harus berubah, tidak lagi melakukannya, justru akan berderma kepada orang lain. Atau dulunya tidak mau bersaksi, tidak mau membawa dan mengumumkan Injil di dalam dirinya kepada orang lain. Sekarang ya harus berubah, harus mau bersaksi, harus mau memberitakan kabar baik. Nah, perubahan-perubahan itu kalau didengar oleh orang lain, kalau didengar khususnya juga oleh orang percaya, mereka akan memuliakan Allah. Mereka akan memuliakan Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, saat ini kita ditantang untuk menjadi alat kemuliaan Allah, yaitu dengan perubahan hidup dari yang tidak benar menjadi benar. Mari Bapak Ibu, kita sediakan diri untuk berubah pola pikir kita, pola pandang kita yang tidak benar menjadi benar. Sikap hidup kita, perkataan kita yang tidak benar menjadi benar. Maka Anda dan saya akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat kemuliaannya. Karena apa? Karena orang lain diberkati dengan kehidupan dan tindakan kita yang benar dan menjadikan mereka memuliakan Allah. Siap dipakai oleh Tuhan
untuk menjadi alat kemuliaan-Nya, mari berubah hidup kita dari tidak benar menjadi benar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami telah memberikan diri kami untuk mendengarkan apa yang menjadi petunjuk-Mu pada saat ini, yaitu perubahan hidup. Perubahan hidup dari yang tidak benar menjadi benar. Karena itulah yang akan memberkati orang lain, dan mereka yang diberkati akan memuliakan Engkau. Roh Kudus, tolong kami supaya kami disanggupkan untuk menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan dengan perubahan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman-Mu. Kami berdoa dan menyerahkan diri kami masing-masing. Engkau pakai sebagai alat kemuliaan-Mu, yaitu berubah dari hidup yang tidak benar menjadi benar, sehingga orang lain yang mendengar akan memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa.